Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Selamat datang di Komsel besar kita ke-169. Mari kita mau siapkan hati, kita mau bawa diri kita. Kita mau masuk di dalam keurapannya, kita mau masuk di dalam hadiratnya. Mari kita mau buka Komsel ini, kita mau satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang mengumpulkan kami semua boleh bersatu di dalam ruang Zoom ini untuk membawa hati kami. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang menyertai Komsel ini dari awal hingga selesai nanti. Kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk senantiasa menguatkan manusia roh kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami, biar Engkau sendiri yang saat ini hadir mengurapi setiap kami satu persatu. Kami mau berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Mereka yang saat ini masih ragu-ragu untuk mengikuti Komsel. Mari Allah Roh Kudus tarik mereka agar supaya malam hari ini mereka boleh bersatu bersama kami untuk meninggikan Engkau, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Bapa, kami semua siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, mari malam hari ini kita mau bawa syukur kita. Kita mau bawa terima kasih kita. Karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang senantiasa menjadi jawaban atas setiap doa dan permohonan kita. Dia Allah yang memberikan setiap kita harapan. Dia yang membukakan setiap jalan-jalan kita. Mari kita mau bawa pujian ini bersama-sama sebagai syukur dan terima kasih kita. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Di Korintus dikatakan, apa yang tidak kau lihat dengan mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak timbul dari dalam hati, itu yang Yesus sediakan bagi setiap kita. Saat ini seperti apakah keadaan? Apakah kita dalam posisi tidak ada harapan? Apakah kita melihat jalan-jalan buntu di depan kita? Mari bawa pujian ini, tetap percaya, tetap bersyukur bahwa cintanya itu tidak pernah ada batas. Dia memberikan segalanya buat kita. Mari kita bawa pujian ini sekali lagi. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkan
setiap kita sungguh berharga di mata-Nya. Ia yang mendandani kita sehingga kita menjadi indah di mata-Nya. Bersyukurlah, berterima kasihlah karena kita memiliki Allah yang tidak terbatas kasih-Nya bagi setiap kita. Mari kita mau ungkapkan iman kita. Kita mau katakan bahwa kita sungguh kagum atas cara Dia memelihara setiap hidup kita. Di saat kita ada di dalam titik terendah hidup kita, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mengulurkan tangannya untuk mengangkat setiap kita. Yang Dia butuhkan adalah hati yang senantiasa percaya. Yang Dia butuhkan adalah pikiran yang senantiasa berpikiran positif terhadap Dia. Mari sahabat terkasih, kita mau ungkapkan iman kita. Kita mau katakan bahwa kita sungguh kagum atas cara Dia mencintai kita pribadi lepas pribadi. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, kisahnya musim hidupku. Kita bawa pujian ini sekali lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah
senantiasa kami percaya di dalam setiap musim hidup kami. Sahabat terkasih, mari kita terus bawa hati kita. Kita mau terus percaya akan janjinya. Karena Ia Allah yang setia. Dia yang Allah yang akan menyertai setiap kita. Kita mau katakan dengan mulut kita bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Yang Dia butuhkan adalah hati yang senantiasa percaya dan tertuju kepadanya. Mari kita mau bawa pujian ini. Ia adalah Allah yang berjanji setia bagi setiap kita. Sehingga kita mau percaya, kita mau katakan dengan mulut kita, kita memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup menolong Anda dan saya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita hidup karena percaya, karena Ia Allah yang akan berjanji setia.
saat ini kami mau menerima kemenangan yang berasal daripadamu. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang Tuhan. Kami tidak akan susah lagi. Dan kami tidak mau untuk cemas karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang El Shaddai. Mari buka mulutmu, angkat tanganmu, sembah Dia. Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Apapun saat ini keadaanmu, bawa hatimu, arahkan pikiranmu kepadanya. Sembah Dia, Dia Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau bawa penyembahan ini bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saat ini kita mau menguatkan sahabat-sahabat kita. Kita mau katakan tak usah kau takut. Kita ganti ku menjadi kau. Supaya para sahabat kita menjadi kuat. Mereka tidak lagi bimbang. Kita bawa pujian ini dari awal. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau cemas, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
Rasakan urapan kesegaran saat ini mengalir lewat tangan yang terangkat. Urapan kesehatan saat ini mengalir dari tangan-tangan yang terangkat. Ramatakalanashi, ramatakalanashi, ratakalanamasyukaranakashi. Letakkanlah bebanmu saat ini di bawah kaki salib. Dia Allah yang sanggup mengangkat. Dia Allah yang setia. Rapatakashi kalanashi. Kasihnya sungguh tidak terbatas. Ramatakalanashi, ratakalanasyu kalanamasyu. Yang dia butuhkan saat ini adalah hatimu yang percaya kepadanya. Buka hatimu. Jangan sangsikan apapun, percayalah. Dia Allah yang sanggup menolongmu. Ramatakalanashi, ratakanashi. Oh, ramatakalanashi, ratakashi. Ramatakashi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk urapan baru yang malam hari ini kami rasakan. Terima kasih untuk mengisi penuh tabung minyak kami malam hari ini. Sehingga roh kami boleh terus menyala-nyala di dalam Engkau. Kami tidak mudah lelah, kami tidak mudah letih di dalam Engkau. Pandang setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini tertuju kepada-Mu. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Untuk boleh menenggelamkan setiap kami. Saat ini kami merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Biar setiap kami terus merasakan urapan-Mu malam hari ini. Memeluk setiap kami dengan erat. Terima kasih Bapa. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih. Engkau yang malam hari ini telah mempersiapkan mengurapi anak-anak-Mu Pak Paulus dan Bu Vila. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami lebar-lebar Bapa. Biar firman-Mu itu menyingkapkan setiap apa yang ada di dalam hati kami. Sehingga kami sungguh mengerti apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Tes 1 2 3. Tes. Sudah jelas? Oke, ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih banyak yang belum on cam ya. Jadi saya tunggu.
Selamat malam sekali lagi semuanya. Mari kita membuka dari kitab Daniel bab ke-5. Minggu pertama bab 1, 2, kemudian 3, 4. Malam ini bab 5. Kitab Daniel bab 5. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Di saat kami memuji menyembah-Mu, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu saat ini, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuasai seluruh atmosfer dimanapun kami berada. Singkapkan misteri kerajaan surga, nyatakan kepada kami, sama seperti Engkau menyatakan kepada Daniel. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bab 5 ayat 1. Tema kita malam hari ini adalah tulisan di dinding dan gua singa. Oke, layarnya bisa dimatikan. Bukan tema tapi judul. Oke. Tadi kenapa ada screen yang tercoret ya? Oke. Bab 5 ayat 1. Di dalam bab 1 sampai bab 4 berbicara tentang Raja Nebukadnezar. Di bab 5 ini berbicara tentang Raja Belsyazar. Nah, siapa ini Belsyazar? Penerus dari Nebukadnezar. Siapa Nebukadnezar? Raja kerajaan Babilonia. Nah, ini penerusnya. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Artinya dia berpesta pora dengan anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Artinya raja yang sekarang ini adalah anaknya, yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundi, mereka minum dari perkakas itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita tidak minum anggur? Segala sesuatu yang dapat membuat kita mabuk dapat membuat kita melakukan kebodohan. Saya ulang. Segala sesuatu yang dapat membuat kesadaran Anda berkurang tidak datang dari Tuhan. Tidak datang dari Tuhan itu. Nah, kenapa? Dalam kemabukan, dalam ketidaksadar, orang dapat dikuasai oleh roh kebodohan, kesombongan, dan sebagainya. Nah, dalam kemabukannya, Raja Belsyazar ini mau mempamerkan perkakasnya yang diambil dari Yerusalem di bait Allah. Ayat ketiga. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundi, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, pada waktu mereka sedang berpesta itu, tampaklah jari-jari tangan manusia
jari-jari tangan manusia, menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Jadi yang kelihatan hanya punggung tangan ini. Tidak kelihatan manusianya, tapi hanya melihat ada tangan yang menulis. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, permaisuri raja. Berkatalah ia, ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamainya Belsyazar. Bapak Ibu, nama rajanya siapa tadi? Belsyazar. Daniel dinamainya Belsyazar, mirip-mirip. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Nah, jadi Daniel ada di istana pada pemerintahan dua raja, Nebukadnezar dan sekarang ini Belsyazar. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya. Jadi bukan hanya membaca tulisan itu, tetapi juga menerangkan maknanya. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Seperti yang tadi raja sampaikan. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Coba kita lihat, Daniel selalu menolak pemberian raja. Artinya apa? Dia menolak hadiah dari
manusia. Ketika Anda menolak hadiah dari manusia, Anda akan mendapat hadiah dari Tuhan. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, jadi sebelum dia mulai membaca, dia berkata demikian. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan kepada raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentara terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ini berbicara tentang Nebukadnezar. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, nah, Daniel menceritakan tentang apa yang pernah dialami oleh ayah raja yang sekarang ini. Supaya apa? Supaya dia tahu tentang akar persoalannya apa. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkannya dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Oleh siapa? Oleh Tuhan, yang minggu lalu kita bahas. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Nah, perkataan ini sangat keras ditujukan kepada Raja Belsyazar. Tetapi tuanku, jadi Daniel berkata terus terang, tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Mengetahui apa? Mengetahui apa yang telah terjadi oleh pendahulunya, Nebukadnezar. Artinya apa? Peringatan itu sudah pernah terjadi dan Anda tahu sebagai seorang anak, tetapi Anda tetap tidak merendahkan diri. Nah, Anda tahu Anda harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi Anda tidak melakukannya. Ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Dia seperti ayahnya. Tetapi ayahnya sudah bertobat, memandang ke surga dan kemuliaannya dikembalikan. Tetapi anaknya tidak belajar dari pelajaran yang dialami oleh ayahnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara kerja Tuhan. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas dari baitnya, dari bait suci, dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu, dan tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Bapak Ibu, coba kita lihat, napas kita di tangan Allah, digenggam Allah. Bagaimana Anda dan saya dapat menyombongkan diri? Jalan Anda
ditentukan oleh Allah. Kenapa orang kaya merasa segala sesuatu dia menentukan? Alkitab mengatakan napasmu digenggam oleh Allah, jalanmu ditentukan oleh Allah. Betul? Bapak Ibu coba angkat tangan. Enggak ketiduran kan? Oke. Sebab itu Ia, Tuhan, ayat ke-24, menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis ini, Mene Mene Tekel Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene ada 2 kali. Dalam pemerintahan Tuanku dihitung, Mene artinya dihitung oleh Allah, dan telah diakhiri. Masa pemerintahan Raja Belsyazar ini telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ayat 27, Tekel, Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Apa artinya terlalu ringan? Kebajikan sang raja sangat sedikit. Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kemudian ayat ke-28, Peres. Tadi di ayat ke-25 tulisannya, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Ketika Daniel membaca tulisan itu, dia membacanya gimana? Coba kita ulangi sekali lagi. Mene Mene Tekel Upharsin. Nah, kenapa sekarang di ayat ke-24 ini kata Upharsin ini hilang menjadi kata Peres? Bapak Ibu tangkap? Ada yang aneh di sini? Coba angkat tangan. Ada terdapat keanehan? Oke. Nah, Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah. Tadi pertama, masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Sampai di sini. Tekel, Tuanku ditimbang dan ternyata sangat ringan, tidak ada kebajikan apapun juga. Sekarang yang ketiga, yang harusnya kata Upharsin, tapi di sini ditulis Peres. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, ayat ke-28 ini berbicara tentang kerajaan Babilonia berakhir. Dan kerajaan itu akan berpindah ke tangan bangsa Persia. Bangsa Persia. Nah, kembali ke tadi yang itu. Kenapa kata Upharsin berubah menjadi Peres? Ketika Daniel membaca tulisan di tembok itu, dia membacanya Upharsin. Tetapi ketika dia menerangkan, dia menggunakan kata Peres. Bapak Ibu jangan bingung. Upharsin dan Peres memiliki makna yang sama. Yang satu dalam arti jamak, yang satu dalam arti tunggal. Oke, Bapak Ibu tidak usah simpan di otak, tidak perlu. Ini saya cuma sekedar memberikan sedikit pengetahuan supaya Bapak Ibu nanti tidak pusing. Kenapa tulisannya begini, yang terjemahannya begini. Nah, kata Upharsin itu sama dengan Peres. Upharsin dalam arti jamak, Peres dalam arti tunggal. Oke? Nah, tapi artinya sama, entah itu Upharsin atau Peres. Artinya segala sesuatu ini sudah berakhir. Sekarang kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Oke. Ayat ke-29. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas yang seperti tadi raja janjikan. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan
Ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat ke-30 baca bersama-sama, 3, 2, 1. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Pada hari punggung tangan itu menulis, dan pada saat Daniel menafsirkan maknanya itu, kerajaannya berakhir. Pada malam itu juga Belsyazar terbunuh. Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada dia seperti kepada ayahnya? Kenapa? Bapak Ibu mau tahu? Cara kerja Tuhan, Tuhan memberikan Anda kesempatan untuk melihat pelajaran yang sudah Dia berikan kepada keluarga Anda. Kalau Anda melihat kakek Anda atau ayah Anda melakukan ini dan kemudian salah, dan kemudian Anda tahu jelas itu adalah salah, dan Anda sekarang melakukannya, padahal Anda tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan bertobat kepada kakek Anda atau ayah Anda, dan sekarang Anda jelas-jelas menentang Tuhan, melakukan perbuatan yang sama, maka tidak ada ampun lagi. Bapak Ibu mungkin berkata, bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Tuhan Maha Pengampun, tetapi belum tentu Anda punya kesempatan. Kalau waktu Anda sudah habis, sedangkan Tuhan sudah memberikan peringatan, Anda sudah melihat ayah Anda diberikan kesempatan, dihalau seperti binatang, dan kemudian dikembalikan. Karena apa? Karena kesombongan, karena keangkuhan, dan sekarang Anda mengulangi lagi, maka tidak ada kesempatan lain lagi. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar. Oke. Saya lanjutkan bab ke-6. Jadi, poin yang ada di bab ke-5 ini adalah Belsyazar tetap melanjutkan kesombongan ayahnya, tidak mau bertobat, sehingga kesempatan tidak ada lagi pada dia. Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada dia? Tuhan Maha Bijaksana. Dia membangkitkan satu kerajaan, Dia menurunkan atau memecahkan satu kerajaan. Dia Maha Bijaksana. Dia lebih tahu dari Anda dan saya. Bab ke-6, judul perikop ini adalah Gua Singa. Saya ingat 2 bulan yang lalu saat praise and worship saya pernah membawakan tentang ini. Tapi saya berusaha tidak mau berbicara tentang hal yang sama, kecuali kalau saya didorong untuk membawakan tentang sesuatu yang sama. Tapi saya lebih mengikuti bimbingan Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau dorong saya sampaikan, saya sampaikan. Jadi saya tidak mencatat, tidak menulis apapun juga. Oke, kita mulai. Bab 6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Siapa ini Darius? Darius ini adalah raja kerajaan Persia. Dia orang Media. Dia menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Bapak Ibu, coba kita lihat Daniel. Daniel adalah salah satu orang yang diangkut ke pembuangan. Dia adalah orang Israel yang ketika Nebukadnezar menghancurkan Israel, membakar habis kota Yerusalem, dan mengangkut orang-orang Yahudi ke pembuangan di Babel untuk jadi apa? Jadi budak. Daniel, coba kita lihat, dia bekerja sebagai tangan kanan dari 3 raja, Nebukadnezar, Belsyazar, dan sekarang Darius.
kerajaan boleh berubah, Daniel tetap memegang pemerintahan sebagai orang penting. Apa artinya? Yang saya tangkap, Anda boleh masuk ke dalam lembah kekelaman selagi Tuhan menyertai Anda, karena Anda qualified di hadapan Tuhan. Dimanapun juga Anda dibuang, Anda akan menempati posisi penting. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang diurapi seperti Daniel. Anda tidak bersungut-sungut ketika dibawa ke pembuangan. Apa pembuangan itu? Persoalan yang Anda hadapi, pekerjaan, tekanan, dan segala sesuatu, orang memfitnah Anda dan sebagainya, itu adalah pembuangan. Tetapi Anda tidak berkeluh kesah. Allah menyertai Anda dimanapun Anda dibuang. Anda tetap menempati posisi penting. Untuk apa? Mengontrol kerajaan itu. Daniel diberi pemerintahan untuk mengontrol kerajaan. Bayangkan, seorang budak mengontrol kerajaan. Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Tetapi karena tangan Tuhan menyertai Yusuf, dia menjadi apa? Tangan kanan Firaun. Jadi, dimanapun Anda berada, tetap Anda percaya, berserah kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Oke? Daniel adalah salah satu. Ayat keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa Daniel melebihi para pejabat tinggi kerajaan Persia? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa Anda dimanapun berada selalu melebihi orang lain dalam soal hikmat dan kebijaksanaan? Bukan dalam soal pamer, keangkuhan, kesombongan, tapi dalam hikmat dan kebijaksanaan. Karena Anda mempunyai Roh Kudus. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Coba kita lihat, Daniel akan ditempatkan atas kontrol seluruh kerajaan Persia. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Bapak Ibu, kenapa Anda diserang? Kenapa Anda ada di dalam satu perusahaan dan Anda diserang? Anda diserang karena Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya dalam sabda bahagia dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Anda dianiaya oleh karena kebenaran. Kenapa iblis menyerang Anda ketika Anda melakukan pelayanan? Karena Anda melakukan kebenaran. Bukan karena Anda membagi sembako lalu orang menyerang Anda. Itu pun iya. Apalagi Anda yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa setiap kali saya masuk dalam pelayanan saya diserang? Karena Anda melakukan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Oke? Jadi sekarang Anda tahu kenapa setiap kali saya mau masuk untuk melayani Tuhan saya selalu diserang, karena Anda melakukan kebenaran. Oke? Daniel diserang karena apa? Karena dia mempunyai roh yang luar biasa.
Anda memiliki Roh Kudus, memiliki hikmat, kebijaksanaan melampaui orang, dan orang pasti akan menyerang Anda. Kenapa? Yang menyerang Anda bukan manusia, iblis. Iblis ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, memakai manusia, sehingga Anda menjumpai lawan. Tetapi setelah dicari-cari kesalahannya tidak didapati, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Artinya apa? Daniel tak bercacat celah. Dia tak bercacat celah. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dia tidak melakukan kesalahan kecuali satu, dalam soal beribadah, rajin berdoa. Apakah rajin berdoa itu tercatat sebagai kesalahan? Tidak di hadapan Tuhan, tetapi bagi lawan-lawan Anda yang tidak percaya kepada Tuhan, iya, tercatat sebagai kesalahan. Nah, lewat ini mereka menyerang dia. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi. Nah, ketika orang mau melakukan kejahatan, mereka tuh sangat amat cepat. Kalau disuruh berdoa, malas, lama, pelan. Tapi kalau gosip, bergegas-gegas. Jessica, kamu ketawa? Setuju ya? Bergegas-gegas. Bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, artinya telah sepakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Jadi mereka meminta raja untuk mengeluarkan sebuah surat menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11, baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki kebiasaan setiap hari berdoa 3 kali. Nah, kenapa yang mau masuk lebih intim dalam komunitas kita, yang benar-benar mau mengikuti, Anda butuh berdoa 1 hari 3 kali 1 jam berbahasa roh. Anda memuji menyembah Tuhan. Yang mau angkat tangan nanti bisa japri saya. 3 kali sehari ia berlutut. Daniel diancam dengan ancaman itu karena dia melakukan apa? Mencuri, berzina, gosip? Bukan. Karena dia berdoa 3 kali sehari. Bapak Ibu, Anda berteriak, saya sudah berdoa, kenapa saya masih mendapat serangan? Saya sudah berdoa, kenapa saya alami ini dan ini? Anda berdoa 1 kali dan Anda mendapat serangan dan Anda berteriak, dan Anda kemudian mengatakan Tuhan tidak adil. Tetangga saya tidak pernah berdoa, tapi dia baik-baik saja.
Daniel berdoa 3 kali dan dia hampir mati dibunuh. Kenapa? Ketika Anda berdoa, iblis tidak senang. Kenapa? Ketika Anda berdoa, Anda mengacaukan wilayah iblis. Ketika Anda berdoa, Anda menguasai atmosfer di rumah Anda, di kantor Anda, di angkasa tempat tinggal Anda, di udara. Anda mengusik iblis sehingga dia menyerang Anda. Lalu Anda berkata, kalau gitu lebih baik saya tidak berdoa. Anda tidak berdoa, Anda menjadi santapan iblis. Jadi Anda pilih mana? Oke, saya lanjut. 3 kali sehari. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, coba lihat ayat ini. Daniel berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Artinya sebelum surat perintah itu dibuat. Betul? Betul? Betul. Setelah surat perintah itu dibuat, bahwa akan dilemparkan ke dalam gua singa, Daniel masih berdoa atau tidak? Demi didengar Daniel ayat 11 bahwa surat perintah itu telah dibuat. Sudah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut. Mau sebelum atau mau sesudah surat peringatan, surat itu dikeluarkan, Daniel tetap berdoa. Artinya apa, Bapak Ibu? Relasi Anda dengan Tuhan tidak dapat diganggu oleh apapun juga. Saya mendapat ancaman, saya tidak mau lagi berdoa. Saya naik pangkat, posisi saya tinggi, saya tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Omset saya miliaran, saya tidak punya waktu lagi berdoa. Omset saya tidak ada, saya tidak bisa berdoa karena saya depresi. Doa harus Anda lakukan, tidak peduli maut mengancam atau apa. Rasul Paulus katakan apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaankah, penderitaankah, mautkah? Artinya, relasi Anda dengan Tuhan tidak dapat diganggu oleh apapun juga. Bahkan maut mengancam Daniel. Betul? Nah, waktu saya bawa di PW, saya tidak menyentuh ini sama sekali. Poin ini muncul seketika ini. Daniel berdoa sebelum maupun sesudah surat itu dikeluarkan. Orang-orang itu bergegas, ayat 12, mendapati Daniel sedang berdoa. Artinya apa? Dia tetap berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Artinya apa? Ada peraturan orang Media dan Persia, sebuah perintah yang dikeluarkan oleh Raja tidak dapat dicabut. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja. Nah, ketika orang menghasut Anda, dia selalu menggunakan kata-kata ini. Itu loh, si itu salah satu yang begini loh, kehidupannya begini. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda. Artinya apa? Dia mau mengingatkan raja bahwa Daniel itu
budak yang dulunya. Dia bukan orang Media dan orang Persia. Dia tidak mengindahkan tuanku dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Bapak Ibu, saya percaya Daniel 3 kali sehari bukan seperti Anda berdoa malaikat Tuhan yang cuma butuh waktu 1-2 menit. Saya percaya 3 kali dia menyembah Tuhan, mungkin 1 kali berjam-jam. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Raja sangat mengasihi Daniel. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan dia. Bahkan sampai matahari masuk, matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu, karena raja sudah mengeluarkan perintah, raja memberikan perintah lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, seorang raja yang mengeluarkan sebuah titah raja, itu pun harus dia lakukan meskipun dia sangat mengasihi Daniel. Betul? Bapak Ibu tangkap poin ini. Nah, apalagi yang Allah bukan raja, yang sudah memberikan perintah, jangan kamu makan buah ini, pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Allah tidak dapat menarik kembali ucapan itu. Kenapa? Kalau raja menarik kembali ucapan itu, maka wibawanya akan hilang. Kalau Allah menarik kembali ucapan itu, kalau Anda makan buah itu Anda akan mati, dan manusia pertama makan dan dia tidak mati, maka Allah adalah bukan Allah yang maha adil dan bijaksana, dan ucapannya tidak dapat dipegang. Karena ucapannya itu sudah diucapkan, firman Allah tidak berubah, maka manusia berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Nah, Allah karena mencintai manusia, tetapi manusia tetap harus mati karena dosa, maka Allah mengutus putranya menjadi manusia untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dengan jalan itu Allah tidak melanggar sedikit pun firman yang telah dia ucapkan. Bapak Ibu tangkap poin saya? Angkat tangan. Kalau tidak saya ulangi sekali lagi. Oke, saya lanjut. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja masih sempat berbicara kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kenapa? Karena raja sangat mengasihi Daniel. Kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, tak bercacat celah, bahkan orang asing, bahkan Anda tinggal di negeri orang asing, raja mengasihi Anda. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Raja bukan orang Yahudi. Dia bukan menyembah Allah Israel, Yahweh.
Tetapi demi cintanya kepada Daniel, dia kembali ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Raja ini orang asing berpuasa untuk Daniel. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Saya yakin dia berdoa sepanjang malam. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Kenapa sayu? Karena harapannya sangat tipis Daniel masih bisa hidup. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Bapak Ibu, ada berapa singa? Satu atau banyak? Jamak atau tunggal? Banyak singa. Singa-singa, bukan hanya satu. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu." Bapak Ibu, orang boleh melemparkan Anda ke dalam gua singa. Tetapi ketika singa dari suku Yehuda bersama-sama dengan Anda, maka singa-singa dunia ini tidak dapat menerkam Anda. Bapak tahu siapa itu singa dari suku Yehuda? Yesus. Dimanapun Anda dilemparkan oleh musuh Anda, ketika Yesus ada bersama dengan Anda, maka tidak ada musuh yang dapat membahayakan Anda. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Daniel keluar hidup-hidup dari gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Percaya kepada Allahnya Daniel ini bukan terjadi pada saat dia dilemparkan ke dalam gua singa ini. Banyak orang ketika baru diserang sakit baru mengatakan, "Saya percaya kepada Tuhan sekarang." Percayanya Daniel yang membuat dia tetap hidup tanpa luka, bukan percayanya saat ini. Percayanya itu sudah dimulai dari dulu, penolakan terhadap anggur dan makanan raja, penolakan terhadap hadiah, penolakan terhadap ini dan itu. Penolakan itu tanda bahwa ia percaya kepada Allah bukan saat ini, saat dia di dalam gua ini, tapi dari sebelumnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi siapa yang dilemparkan? Musuh Daniel. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa
yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Raja memberi perintah di dalam seluruh kerajaannya orang harus, artinya wajib, takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu, kisah Daniel ini mengajari kita apa? Mengajari kita apa, Bapak Ibu? Daniel sehari berdoa 3 kali. Daniel bisa bertahan tanpa takut, tanpa gentar, tanpa depresi, ingin bunuh diri ketika mendengar tentang larangan itu yang mengancam jiwanya. Kenapa? Karena dia membangun kehidupan rohaninya lewat doa. Doa membuat Anda dan saya teguh berdiri di tengah badai kehidupan apapun. Nah, di sini ada satu poin yang sangat amat penting. Doa seperti Anda men-setting sesuatu, mengamankan masa depan Anda. Anda berdoa sekarang. Banyak orang berpikir hari ini saya berdoa, berharap besok Tuhan menjawab doanya. Anda tidak dapat menabur benih hari ini dan berharap panen besok. Tidak mungkin. Anda berdoa sekarang untuk mengamankan masa depan Anda tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau Anda mengamankan anak cucu Anda. Jadi ketika Anda berdoa, ketika Anda membangun kehidupan doa, bukan saja hanya Anda teguh berdiri di tengah badai, tetapi Anda mengamankan masa depan Anda. Doa kamu hari ini yang Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi Anda sudah mengamankan masa depan Anda. Serangan musuh yang akan dikirim oleh musuh besok atau lusa, Anda sudah patahkan di sini. Hari ini. Kenapa? Ketika Anda berdoa, bahkan sesuatu yang Anda tidak tahu, Anda berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan Anda tidak merasakan apa-apa, tidak masalah. Setiap doa Anda menjadi deposit di alam roh. Deposit, Anda mendepositokan sesuatu di alam roh. Ketika Anda mendepositkan sesuatu dan deposit itu sudah cukup banyak, maka Anda dapat membeli sesuatu. Doa seperti Anda menabung di alam roh. Anda menabung sampai cukup berapa M, Anda beli rumah. Jadi ketika Anda berdoa, Anda mulai mempersiapkan masa depan Anda. Doa saya sekarang ini untuk men-setting tahun 2025.
Sepanjang doa saya 2024 ini, saya percaya untuk men-setting kehidupan saya tahun depan 2025, 2026 dan seterusnya. Untuk mengamankan masa depan kita. Nah, di mana Anda mengamankan atau dengan cara apa Anda mengamankan masa depan Anda? Masuk ke ruang doa. Bapak Ibu, Anda yang masih malas berdoa, kalau Anda malas berdoa, siapa yang mau mengamankan masa depan Anda? Kalau Anda tidak setia dengan perkara kecil, bagaimana Tuhan dapat memberikan kepada Anda perkara besar? Anda bahkan tidak mau mengamankan masa depan Anda sendiri lewat doa. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan kepada Anda tugas dan panggilan yang besar? Bapak Ibu setuju? Untuk diri Anda sendiri saja Anda tidak mau berdoa. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada Anda? Ketika Anda sudah mengamankan masa depan Anda kuat di dalam doa, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Anda tidak mau berdoa, tetapi Anda selalu berteriak Anda memiliki banyak masalah. Bagaimana masalah Anda bisa selesai? Kalau Anda malas berdoa. Doa adalah napas kehidupan setiap orang percaya. Kalau Anda tidak berdoa, berarti Anda mulai kekurangan oksigen. Anda dan saya harus menjadikan kehidupan doa ini adalah sebuah kebutuhan. Benar-benar ini sebuah kebutuhan. Saya tidak lagi katakan Anda berdoa rosario. Saya sudah berdoa. Tidak cukup. Anda dan saya dipanggil masuk ke dalam kehidupan rohani yang jauh lebih dalam dan semakin mendalam. Hanya dengan doa-doa saja yang sudah Anda lakukan tidak akan cukup. Anda butuh masuk lebih dalam. Kenapa? Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kenapa di tempat yang dalam? Karena di tempat yang dalam banyak ikannya. Petrus menangkap banyak ikan ketika dia mendengarkan perintah Tuhan bertolak ke tempat yang dalam. Daniel mengamankan masa depannya di ruang doa. Dan ketika dia menghadapi ancaman, dia tidak mencari pertolongan kepada manusia siapapun juga. Dia tidak menyusun strategi apapun juga. Tetapi dia kembali kepada medan perangnya. Nah, poin ini pernah saya bawakan waktu present worship. Ruang doamu atau kamar doamu adalah medan perangmu. Ya, betul ya, Christine ya. Sekarang saya tidak salah ingat ya. Kamu catat. Nah, di medan perang ini, di ruang doa ini, Anda bukan hanya mengamankan masa depan Anda, tetapi ketika Anda menghadapi lawan yang ingin membinasakan Anda tetap kembali masuk ke dalam ruang doa Anda. Disitulah tempat Anda berperang habis-habisan. Kenapa saya butuh berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam berbahasa roh? Karena saya masuk ke alam roh. Ketika saya memuji, menyembah Tuhan berbahasa roh, saya dibawa masuk ke alam roh. Anda baru dapat diperlihatkan ini, dan ini ketika Anda masuk ke alam roh. Ketika Musa masuk ke dalam teritori Tuhan, semak belukar yang terbakar, dia baru mendengar suara Tuhan.
Anda dan saya butuh masuk ke dalam teritori. 5 senjata menghantar Anda kembali kepada titik nol. Saya ulangi lagi ini. 5 senjata RPH. Dulu Anda pergi jauh. 5 senjata menghantar Anda kembali kepada posisi nol, karena dulu Anda minus. Setelah sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, 5 senjata, Anda butuh upgrade lagi. Anda butuh sesuatu yang lebih. Nah, di sini Roh Kudus akan memimpin Anda untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam. Kalau Anda hanya 5 senjata saja, Anda hanya berhenti di titik nol ini. Anda harus maju. Nah, caranya Anda maju adalah Anda harus masuk ke ruang doa, dan Anda menghabiskan waktu di dalam situ untuk berdoa, mencari tahu apa rancangan Tuhan untuk Anda. Untuk menyelesaikan semua persoalan Anda, merebut kembali anak-anak Anda, melihat musuh yang sesungguhnya ada di mana, ada di ruang doa ini, seperti Daniel. Ketika Anda berada di ruang doa, doa ini membuat Anda semakin hari semakin strong. Anda yang tadinya hanya seekor domba, dengan Anda berdoa, dan berdoa, Anda akan tampil menjadi seperti singa. Artinya apa? Roh Anda akan menjadi semakin kuat, bukan lagi seekor domba, tetapi seekor singa. Anda akan menjadi singa rohani. Ketika Anda menjadi seekor singa rohani, maka singa-singa dunia ini tidak dapat menerkam Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam doa. Tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan. Saya ingin membangun kehidupan doa saya. Bapak Ibu, Anda yang rindu untuk naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi dalam kehidupan rohani, minta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati Anda. Kita tahu kesombongan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa saya sudah berdoa, saya sudah banyak melakukan ini, saya sudah, setiap kali Anda katakan saya sudah, ada kesombongan di situ. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan El Shaddai. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Sekali lagi katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Angkat suara bersembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia, Allahmu yang El Oh,
Bapak Ibu, kalau Anda tidak mau berdoa, siapa yang akan berdoa untuk dirimu? Siapa yang akan berdoa untuk keluargamu kalau Anda sendiri tidak mau berdoa? Kalau Anda malas berdoa, kalau Anda tidak mau masuk ke ruang doa, siapa yang mau berperang untuk Anda? Saya berdoa semoga roh kemalasan saat ini di dalam nama Yesus Kristus enyah dari dalam hatimu. Segala roh kemalasan untuk berdoa, aku perintahkan enyah dalam nama Yesus Kristus. Roh kemalasan, perintahkan enyah dalam hatimu, enyah dari hidupmu, di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa kepada Anda semua saat ini, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Biarlah api Roh Kudus menyala-nyala di dalam hatimu. Api Roh Kudus menyala-nyala di dalam hatimu, membuat Anda menyala-nyala, membuat kehidupan doa Anda menyala-nyala. Api Roh Kudus membakar tubuh, jiwa, dan rohmu. Api Roh Kudus membakar tubuh, jiwa, dan rohmu. Api Roh Kudus membakar tubuh, jiwa, dan rohmu. Anda akan haus dan lapar untuk berdoa. Anda akan lapar dan haus untuk masuk ke ruang doa Anda. Siapkan ruang doa di dalam rumahmu masing-masing. Siapkan ruang doa. Masuk ke situ. Tersungkur di hadapan Tuhan. Meratap di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bawa kami naik lebih tinggi lagi Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Untuk mengerti rancangan-Mu. Untuk mengerti rancangan-Mu Tuhan. Tanpa kehidupan doa, Anda tidak dapat mengetahui rancangan Tuhan. Tanpa kehidupan doa, Anda tidak dapat melayani. Anda tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus membakar hati banyak jiwa-jiwa pada malam hari ini. Menaruh kerinduan ke dalam hatimu. Lapar dan haus akan Dia. Lapar dan haus akan Dia. Api Roh Kudus membakar hatimu, membakar hatimu, membakar hatimu. Kalau bukan Anda yang mengamankan masa depan Anda, kalau bukan Anda yang mengamankan masa depan keluarga Anda, siapa yang mau melakukannya untuk Anda? Mulai malam ini, mulai besok, tetapkan hatimu berdoa. Paling sedikit ambil waktu 1 jam untuk berdoa. Berdoa, sungguh-sungguh Anda berdoa. Tanpa teks, tanpa apapun juga. Berdoa dalam bahasa roh.
meratap di hadapan Tuhan. Dengan Anda berdoa, roh Anda menjadi semakin kuat, semakin kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri kami hati seperti Daniel. Urapi kami seperti Daniel. Biarlah roh Daniel saat ini masuk ke dalam hati banyak jiwa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan banyak Daniel di zaman ini yang tidak tunduk kepada kuasa kegelapan, yang tidak tunduk kepada pemerintahan, tetapi yang mengambil alih pemerintahan itu dan menjalankannya sesuai dengan firman-Mu. Beri kami hati seperti Daniel. 3 kali sehari kami masuk ke dalam ruang doa, memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, api roh-Mu membakar hati kami saat ini. Membakar hati kami saat ini. Roh Kudus menjamah banyak jiwa pada malam hari ini. Anda merasakan tangan Anda kesemutan. Anda merasakan tangan Anda seperti jarum menusuk-nusuk. Tuhan sedang berperkara dengan Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Ketika kami taat, kami merenungkan kitab Daniel ini Tuhan, Engkau singkapkan begitu banyak hal kepada kami untuk mempersiapkan kami untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Berkati keluarga mereka, keluarga kami Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang kami cintai dan kami kasihi. Anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau jamah mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang depresi Tuhan Engkau pulihkan, yang dicengkeram oleh kuasa kegelapan saat ini kami perintahkan kuasa kegelapan enyah dari anak-anak kami di dalam nama Yesus Kristus. Segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan kami perintahkan terputus saat ini, terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah hatinya Tuhan. Yang sedang berbeban berat Tuhan, pekerjaan, karya dan usaha mereka Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Ketika mereka masuk ke ruang doa setiap hari, Tuhan Engkau singkapkan bagi mereka. Engkau singkapkan perjuangan hidup mereka. Apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau berikan kepada mereka lapar dan haus akan Engkau Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk mempersiapkan diri Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang tangguh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada setiap jiwa-jiwa yang mensupport pelayanan ini, komunitas ini, lewat tenaga, pikiran, doa, juga sumbangan-sumbangan dana bagi kami, bagi komunitas ini.
Tuhan, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka yang telah memberkati kami. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Engkau tahu Tuhan, berkati mereka satu persatu. Mereka yang telah memberkati kehidupan kami, komunitas kami. Engkau berkati mereka Tuhan. Apa yang telah mereka tabur akan menjadi benih yang akan bertumbuh berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, istirahat kami pada malam hari ini untuk merenungkan kembali firman-Mu ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.